Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Mardiwati di Komodo, dan untuk video kali ini saya ingin berbagi tutorial desain menggunakan CorelDRAW, dan di sini saya menggunakan CorelDRAW X3. Saya ingin membuat sebuah logo dan saya akan tunjukkan ke teman-teman cara membuat menggambar sebuah logo. Oke, tanpa berlama-lama saya akan coba mencari logo yang akan kita buat, misalnya seperti ini. Ini adalah lembar kerja CorelDRAW ya, halaman kerja, dan kemudian ini adalah logo yang akan kita buat desainnya. Seperti ini, kedai kopi Labuan Bajo. Bagaimana cara membuat logo seperti ini? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita mengambil ellipse tool atau lingkaran di samping kiri ini, lalu kemudian kita tekan seperti ini. Jangan lupa tekan shift di keyboard supaya lingkarannya bisa proporsi ya, seperti ini. Oke, kemudian kita buat lagi lingkaran kedua seperti di contoh logo di samping ini. Kita buat caranya tekan tanda tambah di keyboard, kemudian geser ke dalam seperti ini. Teman-teman kira-kira saja menyerupai logo ya. Kemudian untuk lingkaran kedua ini kita klik bersamaan dengan lingkaran luar. Caranya tekan shift supaya kedua lingkaran ini bisa aktif bersamaan. Kemudian di bagian atas toolnya ada tertulis trim. Teman-teman klik trim, lalu kemudian kita bisa beri warna. Ini kita pakai warna coklat, coklatnya lebih tua. Oke, seperti ini. Berikutnya kita buat lagi satu lingkaran. Jadi di sini ada garis putih mengelilingi, dan kita akan buat seperti itu juga. Caranya lingkaran yang dalam ini kita buat tanda tambah lagi. Klik tanda tambah di keyboard, kemudian di drag ke dalam lebih kecil seperti ini. Kemudian tekan lagi lingkaran dalam ini dengan lingkaran yang di luarnya seperti ini bersamaan. Tekan shift ya. Kemudian kita klik lagi trim, lalu kita beri warna, fill-nya warna putih ya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan memberi warna di lingkaran dalam ini seperti di contoh logo di samping. Kita menggunakan warna kuning, deep yellow seperti ini. Oke, kita sudah selesai membuat lingkarannya. Kemudian berikutnya kita akan tulis tulisan kedai kopi Labuan Bajo ini, kemudian kita akan masukkan ke dalam lingkarannya. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya. Caranya pertama kita akan buat garis bantu di dalam lingkaran ini. Tinggal klik tanda tambah, len. Kemudian kita tekan tanda tambah di keyboard, lalu drag keluar seperti ini. Kemudian warnanya kita hilangkan. Klik di samping kanan ini, di warna ini ada tanda silang. Teman-teman klik di situ, maka akan seperti ini. Kemudian ketik tulisannya kedai kopi. Kemudian jika sudah mengetik tulisan kedai kopi seperti ini,
kita rubah dulu hurufnya karena di sini kelihatannya hurufnya tebal. Kita pakai di sini Arial Black. Kita rubah dulu hurufnya. Kita pilih Arial Black seperti ini. Kemudian untuk kedua tulisan kalimat ini, kedai kopi Labuan Bajo, kita akan pisahkan. Caranya tekan Ctrl K di keyboard seperti ini. Lalu kedai kopi akan kita masukkan ke dalam lingkaran ini. Pertama-tama kita beri dulu warna putih. Kemudian teman-teman klik tulisan kedai kopi, lalu tekan Shift di keyboard, kemudian diklik garis bantu bersamaan. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa masuk di bagian atas, cari tulisan teks, kemudian diklik, dan di situ akan ada pilihan muncul Fit Text to Page seperti ini, dan kedai kopi sudah masuk di dalam lingkaran. Kemudian teman-teman bisa mengatur posisinya agak ke dalam. Caranya di sudut tulisan ini ada kotak kecil berwarna merah, tinggal teman-teman klik saja, kemudian arahkan ke dalam seperti ini, dan silakan ambil garis bantu sebagai acuan supaya posisi tulisannya bisa simetris ya. Jadi seperti ini. Oke, jika sudah masuk, sudah pas, kemudian tulisan Labuan Bajo kita akan taruh di bagian bawah. Kita perkecil dulu hurufnya seperti ini. Kemudian kita beri warna putih, lalu kita masukkan lagi di dalam lingkaran. Caranya sama dengan kedai kopi, tekan Labuan Bajo, kemudian tekan Shift di keyboard, lalu tekan juga garis bantu yang berwarna kuning ini sehingga aktif bersamaan. Kemudian masuk di teks dan pilih Fit Text to Page. Kemudian posisi Labuan Bajo ini masih berada di atas dan kita ingin arahkan ke bagian bawah seperti di contoh sebelah kanan ini. Labuan Bajonya ada di bawah. Caranya di bagian atas ada tulisan seperti ini, mirror vertikal dan mirror horizontal. Jadi teman-teman bisa klik kedua-duanya. Pertama kita klik dulu mirror horizontal, lalu kemudian diklik lagi mirror vertikalnya. Setelah itu cari kotak merah yang di sudut tulisan itu, kemudian teman-teman bisa klik lalu arahkan ke bagian bawah seperti ini. Jangan lupa ambil garis bantu supaya kita bisa tahu tulisannya simetris atau tidak. Kemudian klik tulisan Labuan Bajo ini, caranya tekan Ctrl lalu klik di tulisan Labuan Bajo. Kemudian masuk di toolbarnya, di bagian sebelah kiri ada tulisan Shape Tool. Teman-teman klik di Shape Tool itu, lalu di tulisan Labuan Bajo akan muncul dua gambar kiri dan kanan. Teman-teman bisa klik yang bagian kanan ini, dorong ke samping, maka tulisan Labuan Bajo akan bergeser, jadi menambah paragraf atau spasi seperti ini. Jika tulisannya dirasa masih kecil, boleh ditambahkan fontnya. Kalau tadi 36, boleh kita jadikan 40 seperti ini. Kemudian teman-teman bisa masukkan lagi. Jadi jika didorong ke samping kiri maka tulisannya akan rapat, jika didorong ke samping kanan maka tulisannya akan berjarak. Ya, oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, berikutnya kita akan beri tanda bintang di samping kiri dan kanan ini. Caranya teman-teman masuk di toolbar bagian kiri lagi. Di situ akan ada tulisan polygon tool. Klik poligonnya, kemudian akan muncul pilihan di situ. Nah, di sini kita akan mengambil tanda bintang. Klik, lalu kemudian teman-teman bisa buat bintang di samping, di area yang akan kita beri gambar.
supaya bintang ini tidak melenceng atau proporsi, supaya tetap proporsi, jangan lupa tekan kontrol di keyboard supaya bintangnya tetap proporsi. Oke, seperti itu. Kemudian kita isi fill berwarna putih seperti ini, dan kita butuh 3 bintang. Cukup teman-teman klik di keyboard tanda tambah seperti ini, maka bintangnya akan bisa di copy lagi seperti ini, seperti ini. Kemudian bisa kita putar sedikit. Jika ingin memutarnya, tinggal teman-teman double klik, maka akan muncul tanda panah seperti ini. Oke, sudah hampir selesai. Kemudian tanda bintang ini kita drag, kita grup ketiga-tiganya. Di atas ada fasilitas untuk grup seperti ini. Kemudian kita copy lagi untuk taruh di samping kanan sini. Caranya tekan tanda tambah di keyboard. Kemudian di bagian atas ada mirror. Teman-teman klik mirror ini supaya posisinya berubah. Kemudian tinggal diarahkan ke sebelah kiri, sebelah kanan seperti ini. Oke. Tinggal tahap berikutnya kita akan membuat logo cangkir seperti ini di dalam lingkaran. Bagaimana caranya? Pertama-tama teman-teman ambil lagi ellipse tool di sebelah kiri, kemudian letakkan di tengah lingkaran seperti ini. Jangan lupa tekan kontrol, lalu kita posisikan di tengah. Caranya supaya bisa langsung simetris, tekan lingkaran kecil ini dan lingkaran luar bersamaan dengan cara menekan shift di keyboard. Kemudian di atas akan ada muncul fasilitasnya align and disturb. Ini gunanya untuk membuat center gambar. Jadi kalau kita ingin center atas bawah dan kiri kanan, tinggal tekan center, apply. Oke. Kemudian kita ambil kotak segi 4 di samping kiri, lalu arahkan ke dalam gambar. Kemudian tarik kotaknya seperti ini. Kita akan membuat lingkaran ini menjadi setengah lingkaran. Jadi ambil fasilitas kotak ini, kemudian arahkan ke dalam lingkaran seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengatur sedikit lagi seperti ini kira-kira. Lalu kita akan memotong lingkaran ini. Caranya tekan kotak bersamaan dengan lingkaran ini dengan cara menekan shift di keyboard. Lalu teman-teman bisa arahkan kursor ke bagian atas dan tekan trim, maka lingkarannya akan terpotong. Kemudian setelah itu, jika lingkarannya sudah terpotong, kita akan ambil lagi lingkaran ini dan kita letakkan di samping kiri. Ini akan menjadi pegangan dari cangkir. Kemudian kita akan buat 2 lingkaran. Tekan tanda tambah, lalu arahkan lingkarannya ke dalam. Jadi kita buat lebih kecil. Lalu seperti biasa tekan lingkaran kecil dan lingkaran luar ini. Setelah itu kedua lingkaran ini kita aktifkan bersamaan. Caranya tekan kedua lingkaran ini dengan menekan shift di keyboard. Kemudian arahkan ke bagian atas, ada tulisan trim. Kemudian kita lihat di logo di samping ini, lingkarannya agak miring atau seperti oval. Caranya tekan lingkaran ini, kemudian kita klik lagi 1 kali, maka akan muncul perintah seperti ini. Teman-teman bisa arahkan kursornya, klik di sudut, kemudian didorong ke atas atau ke bawah tergantung model yang kita inginkan seperti ini. Kemudian
Lingkaran ini kita akan satukan dengan lingkaran setengah lingkaran ini. Klik bersamaan dengan menekan Shift, lalu arahkan ke atas kursornya, kemudian cari well. Oke, sudah menyatu. Kemudian kita bisa kasih pil. Tekan pil. Pilnya kemudian sudah seperti ini. Berikutnya kita akan beri lingkaran kecil di bagian bawah. Ini akan menjadi alasnya. Kemudian kita beri lagi warna seperti ini ya. Sudah mirip. Berikutnya satu tahap lagi kita akan beri seperti uap seperti ini. Caranya arahkan kursornya ke samping kiri, kemudian nanti teman-teman cari toolbarnya yang bertuliskan freehand tool. Kemudian di situ kita klik, lalu ada beberapa pilihan, tinggal kita pilih artistic media toolnya. Kemudian setelah itu pilih yang bergambar kuas di bagian atas ini, brush. Lalu tinggal teman-teman mengatur bagaimana modelnya yang kita mau. Seperti di samping kita klik, kemudian kita coba bentuk seperti ini. Kemudian bisa kita tambah ketebalannya seperti ini. Lalu kita beri warna hitam. Oke, sudah. Tinggal diatur posisinya seperti ini. Sampai di sini, semoga teman-teman bisa memahaminya. Kemudian langkah terakhir, garis bantu yang berwarna kuning ini akan kita hilangkan. Caranya tekan di garis bersamaan dengan tekan kontrol di keyboard. Tekan 2 kali. Kemudian kita akan beri warna coklat seperti lingkarannya, supaya nanti ketika dicetak warna kuning ini tidak kelihatan. Seperti ini. Kita klik seperti ini. Oke. Kurang lebih sudah mirip, dan teman-teman semoga bisa mencoba. Intinya beberapa toolbar yang saya pergunakan tadi bisa teman-teman pelajari atau bisa dicatat, supaya ketika membuat desain logo yang membutuhkan katakanlah membuat lingkaran, kemudian membuat garis putih, teman-teman bisa menggunakan toolbar yang saya pergunakan tadi. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan untuk tutorial kali ini, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar, dan insya Allah saya akan mencoba menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.